supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita baca lagi ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ketika terjadi goncangan, itu adalah masa yang sangat bahaya ketika seseorang dengan mudah bisa melepaskan imannya. Tidak sedikit yang kecewa sama Tuhan dan kecewa sama diri sendiri, kecewa sama orang lain dan kecewa sama kehidupan. Makanya itu ayat pertama dituliskan di sini ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Janganlah karena 1-2 kejadian kita menolak Dia yang adalah keselamatan. Jangan menolak kekekalan untuk kejadian yang sementara. Memang dunia ini adalah dunia yang jahat. Di dalam dunia ini banyak kegelapan, banyak ketidakadilan, banyak perkara-perkara yang kita tidak mengerti kenapa terjadi. Kalau kita cari tahu selalu jawaban dari pertanyaan mengapa, kita akan berakhir menjadi orang yang kepahitan. Kenapa perkara-perkara buruk terjadi pada orang-orang baik, atau sebaliknya, orang-orang jahat baik-baik saja sih. Segala sesuatu bisa jadi goncangan. Goncangan itu terjadi di dalam jiwa kita karena kelemahan iman. Nggak perlu kita ditimpa apa-apa. Kita melihat aja, menyaksikan sebagai spectator atau penonton dalam hidup orang lain aja, kita sendiri bisa kecewa loh sama kehidupan. Apalagi kalau kita sendiri mengalaminya. Makanya ayat 25 dengan tegas berkata, apapun terjadi di hidupmu ya jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Saya nggak tahu gimana ada waktunya iman itu bukan melihat. Memang sih iman tidak pernah melihat. Tapi ada waktu-waktu tertentu kita harus memang dengan sengaja percaya pada Tuhan tanpa melihat apa-apa, sekalipun realita beda. Saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saya percaya Tuhan itu baik, sekalipun jikalau saya melihat realita di sekeliling saya itu seolah-olah terjadi di luar kendali. Saya tidak akan menghakimi Tuhan yang Maha Tahu, karena dalam kedaulatannya Dia mengerti segala sesuatu, saya tidak. Jagalah supaya kamu jangan menolak. Jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, ini menunjuk kepada Musa waktu mereka menolak apa yang Musa katakan mewakili Tuhan. Mereka aja tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Setiap goncangan kehidupan itu saya anggap seperti Tuhan berbicara dari sorga kepada bumi. Ya, Tuhan berbicara kepada kita dari langit. Pandemi yang terjadi, lalu ada keluarga tertentu yang ditimpa malapetaka, ada bencana alam, ada keterpurukan atau goncangan ekonomi. Setiap kita itu di hidup ini mengalami banyak pencobaan. Yesus sudah peringatkan, di dalam dunia kamu akan selalu diuji, tapi kuatkan hati, aku telah mengalahkan dunia. Turn your eyes upon Jesus. Arahkan mata dan pandangan kita pada Yesus. Lihat Dia ketika segala sesuatu yang lain tidak bisa dipandangi lagi. Janganlah kita itu tentukan doktrin hidup itu berdasarkan pengalaman kita, atau jangan sampai kita itu menentukan Tuhan itu seperti apa sesuai dengan keadaan kita hari ini. Karena musim hidup ini silih berganti, sedangkan Allah tidak pernah berubah, Alfa dan Omega. Pegang karakternya, pegang firman-Nya, pegang janjinya. Meskipun kita belum bisa mengalami janji itu sekarang, belum digenapi maksudnya, tetaplah percaya, sebab iman itu bukan melihat, iman itu mendengar. Mendengar Dia yang berbicara dari sorga kepada kita. Jangan lihat guncangannya, dengarkan maksud Allah di baliknya. Mengapa guncangan ini Tuhan izinkan? Kita mungkin nggak punya jawaban yang memuaskan. Tapi kalau kita punya telinga yang dengar-dengaran dengan sorga, ketika goncangan terjadi, kita bisa benefit dari itu. Kita bisa terus bertumbuh secara rohani. Kita tidak akan stagnan secara iman. Kita tidak akan kecewa sama Tuhan, apalagi menolak Dia yang berfirman. Jangan tinggalkan duk Tuhan, karena perkara-perkara di dalam hidup yang sementara. Dengarkan Dia yang berbicara dari sorga. Mengerti dan tangkap maksud hatinya. Bahwa Allah itu baik, selalu baik, forever baik. Dia nggak pernah punya maksud yang jahat atau busuk atau buruk dalam kehidupan kita. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, ayat 26, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi memang Tuhan sudah peringatkan, janji di sini bukan janji yang enak-enak. Tuhan berjanji akan menggoncangkan langit, bukan hanya bumi saja. Berarti memang di dalam hidup ini kita akan selalu melihat gonjang-ganjing dunia. Belum lagi gonjang-ganjing kita sendiri. Miliki iman bahwa Tuhan sudah ada di masa depanmu, dan Tuhan akan menyertaimu. Jangan pikiran negatif juga, nggak perlu. Just be ready for anything. Have peace in Jesus. Siaplah untuk apapun juga. Dan miliki iman. Taruh iman pada Tuhan. Oh, Tuhan beserta. Aku tidak akan kekurangan apa-apa. Oh, Tuhan beserta. Tidak ada rahasia bagiku, baik itu kelimpahan atau kekurangan. Aku dapat melakukan segala perkara atau menanggung segala sesuatu dalam Dia yang memberiku kekuatan. Hati kita itu tetap positif. Ya, tapi bukan diisi dengan pengharapan palsu, tapi diisi dengan readiness, dengan kesiapan hati. Apapun yang terjadi, Yesus baik dalam hidupku, dan Tuhan tidak akan meninggalkan atau menolak aku. Yang perlu di sini adalah jangan sampai aku menolak Dia aja. Kalau Tuhan nggak mungkin tolak saya mungkin tolak Dia. Jangan sampai aku menolak Dia gara-gara 1-2 kejadian.
Ungkapan satu kali lagi ayat 27 menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi goncangan-goncangan kehidupan itu diizinkan untuk satu tujuan, yaitu removal of unclean particles dalam bahasa Inggrisnya, atau untuk bisa membersihkan, ya kan, membuang unsur-unsur yang tidak kudus dalam kehidupan kita. Kenapa goncangan terjadi ya? Goncangan itu membawa kebaikan ternyata, karena Tuhan bisa menggoncang kita untuk menguji motivasi hati kita. Kadang-kadang dibutuhkan sebuah goncangan dalam kehidupan untuk membuat kita jadi sadar dan jelas motivasi kita ternyata belum tepat di hadapan Tuhan. Tuhan bisa izinkan sesuatu terjadi secara ekonomi agar kita tidak lagi menjadikan mamon dewa kita, supaya kita bisa mengalami perombakan prioritas kehidupan. Kalau dulu isinya hanya uang, sekarang hal-hal lain jadi sama berharga, bahkan lebih berharga. Ketika kita jatuh secara ekonomi, kita melihat Tuhan utus kawan-kawan sejati, kita menemukan sukacita lain yang non-materi. Tapi jangan sampai jatuh, nggak perlu begitu. Tuhan nggak pernah memberikan kita penyakit untuk mengajari kita sesuatu. Tapi ke setiap goncangan yang kita hadapi, baik itu fisik, emosi, atau secara spiritual, itu Tuhan izinkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi removal of unclean particles, atau untuk membuang, untuk memurnikan emas itu dari tembaga, dari tanah, maka dia dibakar.